Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma ya man maqalidu mulku ya biyadi wa ilayhi yarjil amru kullu ya fatah ya alim fatah alaina fatahan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi bi 'ulumi sayyidis salihin fid dharain. Amin. Maka dalika, dan begitu halnya wajib, yang mana kan ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu yang kayak gimana. Nah, ini salah satunya lagi fi sail akhlak, yaitu ilmu-ilmu dalam semua akhlak-akhlak, tentang akhlak. Kita wajib mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Nahul jud, seperti halnya dermawan, wal bukhli, dan bakhil. Maksudnya dermawan tuh keutamaannya, dermawan bagaimana ya caranya supaya kita jadi orang dermawan. Terus bukhel itu pelit, sifat yang tercela, pelit. Gimana ancaman atau ya bahayanya orang pelit dan seterusnya. Wal jubni, dan cengeng, enggak berani. Bukan, jubun itu penakut, mentalnya lemah, kayak gitu. Itu sifat tercela. Wal jaro'ah, dan berani, kebalikannya. Wa takabur, dan takabur, sombong, itu juga sifat tercela, buruk. Wa tawadu, dan tawadu. Tawadu merendahkan hati, rendah hati. Tawadu, rendah hati, itu sifat yang terpuji. Wal ifah, menjaga diri, dari hal-hal yang enggak jelas. Menjaga dari hal-hal yang haram dan seterusnya. Terus wal israf, dan berlebihan enggak baik. Ya, berlebihan itu enggak baik. Misalkan ada tas branded, harganya satu tas harganya 50 juta misalkan, padahal cuma kecil doang. Kan ada tuh ya, tas Gucci yang ori misalkan, kan paling tinggi gitu ya. Itu namanya israf, berlebihan. Nah, itu jangan, ya, itu berlebihan dalam hal apapun. Bahkan dalam wudu aja kita nggak boleh israf, berlebihan, menggunakan air secukupnya. Nah, paling bagus 3 gitu. Wa taktir, dan terlalu pelit, terlalu ngirit. Taktir itu terlalu ngirit. Kalau israf berlebihan nggak boleh, tapi terlalu ngirit juga nggak boleh. Kamu punya duit banyak, makanya masih tahu tempe mulu, anaknya diempanin tahu tempe doang. Sekali diajak makan ke restoran, ya kalau punya duit, makan yang enak-enak, ya jangan makan tahu tempe mulu. Ya, tapi kalau emang nggak punya, ya secukupnya. Pokoknya jangan terlalu irit. Nah, itu juga kurang baik, ya gitu. Wawirya, dan sifat-sifat yang lain. Fa'inal kibra, karena sesungguhnya kibir, sombong. Wal bukhla, dan bakhil, pelit. Wal jubna, dan juban itu tadi apa? Cengeng, takut, penakut. Wal israf, dan berlebihan, haramun, itu haram. Wala yumkinu atharuzu anha, dan tidak mungkin bisa menjaga dari sifat-sifat itu. Seorang nggak mungkin bisa menjaga dari sifat-sifat tercela itu illa bi'ilmiha, kecuali mengetahuinya, hukum-hukumnya bagaimana. Ini dikatakan takabur tuh yang kayak gini, yang namanya israf tuh kayak gini, yang bakhil itu kayak gini gitu. Harus dipelajari dulu biar tahu. Paham ya?
Kalau kita tahu pasti kita akan menjauhi. Kalau kita nggak tahu, bisa jadi asal nyerjang karena nggak tahu ya. Dikiranya itu boleh, padahal itu nggak boleh. Kayak gitu ya. Wa illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui ilmu kebalikannya. Kebalikannya israf, berlebihan. Kebalikannya apa? Ya jangan berlebihan, sedang. Kibir itu sombong. Sombong kebaliknya apa? Tawadu. Harus belajar cara tawadu, merendahkan hati, rendah hati. Ya, nggak suka sombong dan seterusnya. Fayaftari itu maka wajib ala kulli insanin, bagi semua orang, semua orang ya, setiap manusia, setiap orang wajib ilmuha, mengetahui sifat-sifat tersebut. Kita harus belajar akhlak, harus wajib itu. Faqad sanafa, dan telah mengarang kitab As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid, itu As-Sayyid Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Nama beliau Nasiruddin Abdul Qasim, lama terkenal. Kitaban kepada satu kitab. Beliau mengarang kitab Fil Akhlaqi, membahas tentang khusus akhlak. Wani Mama Sonafa, dan alangkah indahnya yang dikarang tersebut. Ya Pak, bagus banget itu. Karangan beliau bagus banget. Fayajibu, maka wajib ala kulli muslimin hifdzuha, insyaallah wajib bagi setiap muslim untuk menghafalkan kitab itu. Menjaga ya, masalah menjaga, atau ya menjaga tadi sifat-sifat tadi ya. Oh, tapi di sini benar menghafal ya, benar. Ya, harus dihafal, harus tahu dan harus hafal kitab ya, pembahasan tentang akhlak tadi itu. Ya, kalau di kitab di pondok-pondok akhlaknya kan banyak, akhlak lil banin, kitab wasoya, enggak ada kan, enggak tahu deh. Ya ada paling sebagian tapi ya. Terus mana lama hifdzu ma yaqau fi badil hayy. Adapun menghafal sesuatu atau ya menghafal sesuatu yang kadangkala terjadinya, fa fardun ala sabil kifayah, maka itu fardu kifayah. Karena pokoknya menjadi sesuatu yang terjadinya kadang-kadang. Contoh misalkan sholat jenazah, menjenguk orang sakit, itu kan enggak setiap hari, enggak setiap saat ya. Nah maka itu hukumnya fardu kifayah. Belajar itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang satu udah tahu ya, nggak lain nggak gugur kewajiban, tapi ya tetap dianjurkan. Idza qama bihi al-ba'du fi baldatin, ketika ada yang bisa sebagian dalam satu daerah. Kalau udah ada yang berdiri, mesti berdiri itu ada yang belajar di satu daerah itu, maka saqata anil bakin, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Pokoknya kalau ada satu yang pelajari tentang sholat jenazah, misalkan tentang kemuliaan atau keutamaan menjenguk orang sakit, maka yang lain jadi gugur kewajiban, gak wajib lagi.
Tapi fa'ilam yakun fil balda, jika tidak ada di dalam satu daerah man yakum bihi, enggak ada yang belajar, ishtaraku jami'an fil ma'sam, maka semuanya mendapatkan dosa. Fa'ijib, maka wajib ala imam, atas imam atau pemimpin atau presiden, pemimpin, ayamurahum bidzalika, memerintahkan mereka dengan belajar. Mana tadi? Wajbiru alal baldah, wajbaru, dan ditutupi. Alal baldah, ya penduduk daerah, mana tadi? Ala dalika, atas belajar itu. Artinya kalau misalkan nggak ada sama sekali, nanti tugasnya imam untuk menutupi satu daerah itu yang nggak bisa. Artinya ya mendatangkan orang atau bagaimana. Yang penting jangan sampai nggak ada yang belajar sama sekali gitu loh. Fakira, maka diucapkan, ada yang mengatakan bi anna ilma yaqawala nafsihi, bahwa sesungguhnya ilmu yang digunakan untuk dirinya sendiri, ilmu yang sekiranya diamalkan untuk diri sendiri, ya tentang sifat-sifat dermawan, takabur, seterusnya tadi itu manzilati to'am, itu seperti makanan, itu kedudukannya seperti makanan. La budda likulli wahidin min dzalika, yang mana setiap orang pasti membutuhkan makan. Jika mempelajari sesuatu hal-hal yang sifatnya amaliyah, sifatnya diamalkan dan terjadi praktek kayak gitu sehari-hari, maka itu setiap orang harus tahu ilmunya, gak bisa diwakilkan, karena itu bimanzilati to'am, itu seperti makanan. Ya, makanan itu dibutuhkan setiap hari, gak bisa diwakilkan. Saya lapar, malas makan, tapi udah kamu makan ya, saya nitip kamu aja yang makan biar saya kenyang. Bisa nggak? Nggak bisa, harus masing-masing. Paham ya? Gitu. Jadi kebutuhan, jadi ilmu itu kebutuhan kita setiap hari. Ya, kebutuhan kita setiap hari itu ilmu. Bahkan ilmu itu lebih dibutuhkan oleh hati daripada tubuh membutuhkan makanan. Ya, kalau tubuh biar kuat fisiknya makan, tapi kalau hati biar kuat itu asupannya ya ilmu. Ya jangan sampai hati itu kelaparan dan kehausan, harus jaga juga dengan ilmu. Bahkan kebutuhan kita untuk makanan hati itu lebih besar daripada kebutuhan fisik. Ya, bisa dipahami ya, kayak gitu. Kalau fisik kan minum Yakult tiap hari. Kalau hati ya ngaji tiap hari. Nah, kayak gitu. Terus mana tadi? Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahwal, ilmu sesuatu yang datangnya jarang-jarang, bisa terkadang datang gitu, kayak tadi itu salat jenazah dan seterusnya kan nggak tiap hari. Itu manzilati dawa, itu seperti halnya obat. Contohnya seperti Ustaz, itu seperti kedudukannya obat. Ya taju ilaihi fi ba'dil awqat, membutuhkan, terkadang dibutuhkan pada sebagian waktu. Artinya kadang digunakan, tapi enggak setiap hari gitu ya. Wa ilmu nujum,
ilmu perbintangan, bimanzilatil marad, itu seperti kedudukan sakit. Fata'allumu haramun, mempelajari ilmu nujum itu haram. Kamu pelajari ilmu primbon, ini nujum itu maksudnya primbon ya, bukan ilmu yang apa namanya tuh istilahnya apa, astronomi, bukan kayak gitu, bukan ilmu falak, bukan, tapi ilmu perbintangan yang buat primbon dulu, tau kan? Primbon ya, primbon hari-hari yang kayak gitu tuh, yang percaya hari-hari. Orang Jawa kan biasanya kayak gitu, haram tuh pelajarinya ya. Primbon, percaya mitos dan seterusnya, ramalan kayak gitu loh, paham ya? Manzilatil marad itu seperti kedudukan seperti sakit, penyakit, dipelajari haram. Lianna yudirru, karena yadurru, karena sesungguhnya ilmu tadi itu bisa berbahaya. Wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya. Wal harabu, dan bentuk kabur, lari, min qada'illahi ta'ala wa qadrihi, dari takdir Allah. Jadi seakan-akan pelajari itu tuh, orang percaya primbon seakan-akan lari dari takdir Allah. Ya hakikatnya mah enggak lari, tapi seakan-akan dia enggak percaya sama takdirnya Allah gitu loh. Ghairu mumkinin ya, wal harab min qada'illahi ta'ala wa qadri ghairu mumkin, itu gak bakal mungkin, karena gak mungkin seorang itu bisa lari dari takdir Allah. Maka fayam bagi likulli muslimin ashtagila fi jami' awqati bi dzikrillah ta'ala, maka sebaiknya bagi setiap muslim untuk menyibukkan diri di setiap waktu untuk selalu berzikir kepada Allah. Setiap waktu zikir nggak harus subhanallah. Kamu tolak kitab, kamu belajar agama juga termasuk zikir. Ya, pokoknya sesuatu yang mengingatkan kita ke Allah itu zikir. Ya, entah dengan cara kamu sholat, baca Al-Quran, kamu belajar ngaji, belajar mempelajari ilmu-ilmunya Allah, fikih, nahwu, ya, tasawuf, semuanya. Kayak kamu belajar agama ya. Kalau biologi gimana? Wah, nanti dulu itu. Ya, jadi zikir itu nggak cuma kamu bawa tasbih, subhanallah, enggak gitu. Kita belajar, kita ngaji kayak gini juga termasuk zikir ya. Wa doa, dan doa, kita perbanyak doa. Wa tadarru, dan merendahkan diri kepada Allah, qiraatul Quran, baca Quran. Wa sadaqat ad-dafi'ati lil bala, dan sedekah yang bisa menolak bala. Ya, perbanyak sedekah, baca Quran, perbanyak khusyuk, tadarruk kepada Allah. Wa as'alallah al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, dan minta kepada Allah al-'afwa wal 'afiyah, afa ampunan dan kesehatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Liyasunahullah ta'ala 'anil bala wal afat, supaya Allah menjaga kita dari bala, ya, tahu bala ya, dari musibah, wal afati, dan kerusakan sama. Fa inna min rizki du'a lam yuhram al-ijabah. Fa inna man rizqa du'a lam yuhram al-ijabah. Fa inna man, karena sesungguhnya orang, rizqa du'a, yang diberikan rizki oleh Allah doa, maka lam yuhram al-ijabah, maka Allah tidak akan menghalangi dari diberikan ijabah. Nah gini, orang kok bisa doa, orang tuh kalau doa berarti dia dikasih rezeki Allah, bisa doa. Kalau ada orang kok mau berdoa, berarti memang Allah pengen kalau dia itu berdoa. Lah kalau orang udah dikasih sama Allah, dia bisa berdoa, maka dia tidak akan dihalangi untuk ijabah. Pokoknya man ruziqa du'a lam yuhram al ijabah. Siapa yang dikasih rezeki berupa kita mau berdoa kepada Allah, maka
doa kita tidak dibiarkan sia-sia oleh Allah, pasti nanti diijabah sama Allah. Bisa dipahami ya? Karena banyak orang yang dia itu nggak mau berdoa, ya banyak yang dia itu nggak mau berdoa. Nah, dari itu doa itu anugerah, kita bisa doa aja anugerah. Ya, jadi jangan kamu bilang anugerah itu hasil doa kamu yang telah dijabah, bukan. Tapi nafsu doa sendiri itu anugerah, gitu ya. Jadi bukan kayanya yang anugerah, tapi kamu bisa berdoa supaya kaya, itu yang anugerah. Doanya itu ya, itu. Fa'in kan al-bala muqaddarun, ya, jika musibah itu ditakdirkan yusibuhu la mahalata, jika bala atau musibah itu ditakdirkan kepadamu, ya udah pasti akan kena, nggak mungkin bisa terlepas. La mahalata, nggak mungkin enggak. Walakin nasrallahu ta'ala alaihi, tapi Allah akan memudahkan. Ya, kalau memang kita udah ditakdirkan musibah, terus kita mau doa, kita mau dzikir, kita mau ngaji, memang takdir itu nggak dicabut sama Allah, kita tetap kena musibah, tapi Allah akan memudahkan, meringankan musibah itu, gitu. Paham ya? Wa yarzuquhu sabara ibarakati doa, maka kita akan diberikan kesabaran karena berkah doa. Kita dikasih ujian sama Allah, tapi karena berkahnya kita suka dzikir, berkahnya kita suka doa sama Allah, akhirnya kita diberikan kesabaran. Itu juga rezeki juga ya. Ya, banyak orang di luar sana diberikan cobaan malah dicobain. Salah. Dia dikasih cobaan, banyak yang stres, baik yang frustasi, ya. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Ya, dia nggak sabar kenapa? Ya karena memang imannya lemah, dia jarang zikir, dia jarang doa. Ya, dia diperintah Allah buat sholat 5 waktu, ditinggalin. Giliran ada cobaan dia ngeluh, ya Allah berat banget ujian saya. Kan geblek ya, itu salah sendiri. Ya, sekalinya dikasih cobaan aja ngeluh. Ya, sekali dikasih kesehatan suruh sholat nggak mau. Itu kan orang geblek yang gitu tuh. Ya, kayak gitu, nggak nyadar gitu. Jadi seakan-akan dia itu yang paling sengsara hidupnya. Ya, seakan-akan Allah berbuat kurang adil sama dia. Ya, nggak begitu. Kalau kamu mau ibadah, kamu kasih cobaan juga, kamu bakal tabah, nggak bakal ngeluh. Pasti ada jalan keluar. Ya, karena ya tadi kesalahan di sendiri gitu ya. Jadi dalam Al-Quran tuh setiap musibah yang datang itu memang karena dari ulah tangan manusia sendiri. Fabima kasabat aidihim, karena dengan tangan mereka sendiri, bukan karena yang ingin. Ya, Allah tidak menzolimi hambanya, tapi mereka menzolimi dirinya sendiri. Ya, nah itu. Terus mana Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma yu'rafu bihil qiblah wa qad shalah fayajuzu dzalik. Kecuali yang permasalahan tadi mempelajari ilmu nujum ilmu perbintangan, itu yang dipelajari hanya kadar untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu sholat, maka itu boleh. Ya, berarti ilmu falak. Ya, caranya ru'yah bagaimana supaya kita tahu kapan masuk waktu sholat, ya, maghrib, asar, isya dan seterusnya. Itu boleh. Wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun mempelajari ilmu kedokteran, faizun, maka boleh. Dan sababun minal asbab, karena itu termasuk sebab dari sebab-sebab yang lain. Dokter
dokter, jadi dokter itu hukumnya apa? Sah, boleh, pelajari boleh. Bahkan ya fardu kifayah, andai kan nggak ada dokter, orang sakit siapa yang mau nyembuhin, siapa yang mau ngobatin maksudnya. Kalau nyembuhin mah Allah ya, kalau yang ngobatin ya manusia, yang memberikan kesembuhan Allah. Tapi kan harus, itu kan karena sebab ya, asbab itu nggak boleh ditinggalkan ya. Kamu nggak makan itu kan sebab ya. Allah bisa menjadikan kita itu kenyang tanpa makan. Tapi karena Allah sudah menjadikan sebab kenyang itu dengan makan, ya maka kita harus makan. Ya, jangan bilang, dah Allah aja yang ngasih aku makan, aku nggak usah makan. Itu geblek juga ya. Kan dia nggak tahu hukum sebab asbab sabab, kecuali Nabi Muhammad. Maksudnya ada yang tingkatannya udah wali, yang udah benar-benar tawakal. Nah, itu juga tetap harus makan, tetapnya enggak makan sama sekali ya. Nah, gitu ya. Terus mana tadi? Fajid alamu kasih asbab. Maka boleh belajarnya seperti halnya sebab-sebab yang lain. Ya, ilmu bangunan ya harus ada yang bisa dong. Ya, kalau nggak ada yang bisa gimana? Siapa yang bangun masjid? Ya, siapa yang bangun rumah? Ya kan? Ya, arsitek dan seterusnya. Itu yang harus dipelajari. Tapi hukumnya fardu kifayah. Dia nahu sababun asbab fajid alum kasih asbab faqad tadawa. Nabi Muhammad SAW telah berobat. Nabi aja berobat ya. Faqad hukyani Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Annahu qala, beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani. Masyaallah. Ilmu itu ada dua. Ilmu fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Itu bilang ilmu fikih lil adyan, untuk beragama. Ilmu ada dua. Yang pertama ilmu fikih, supaya kita bisa beragama dengan benar dan baik. Wa ilmu tib, dan ilmu dokteran lil abdan, untuk badan. Paham ya? Jadi penting sekali. Beliau sampai mengatakan kayak gitu. Ilmu itu dua. Nah, ilmu apa? Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk badan. Nah, beliau filosofinya karena beliau itu sakit wasir, beliau basur, beliau punya penyakit. Bahkan nih riwayatnya sampai beliau itu kalau mau ngaji bawa mangkok kecil, taruh di, ya mohon maaf gitu, taruh di ini duburnya, supaya kalau ada darah yang netes itu netes ke situ. Sampai segitunya, Masya Allah. Itu cobanya orang alim. Ya punya penyakit apa? Basir, apa sebenarnya basur itu ambeien. Imam Syafi'i. Makanya beliau sampai bilang dokter itu penting, sehat itu penting gitu. Terus mana tadi? Orang dari kabulghatu majlis. Adapun selain ilmu-ilmu itu hanya sebatas bulghatu majlis. Bulghatu majlis itu apa sih namanya? Yes, kebutuhan yang lain gitulah. Cukup ya, pokoknya selebihnya ya nggak wajib, tapi ya buat bekal yang lain gitulah. Amma tafsir ilmi fa huwa sifatun yatajalla bari man qamat hiya bihi al-madhkur. Adapun penjelasan tentang ilmu, apa itu ilmu? Fa huwa sifatun, ilmu adalah sifat yatajalla biha liman qamat hiya bihi, yang akan jelas dengan sifat itu bagi orang yang memiliki ilmu. Artinya apa? Ilmu itu apa? Ilmu adalah orang yang mempunyai itu akan jelas. Ya.
Pokoknya ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu yang menjadikan kita tercerahkan, itu ilmu. Tercerahkan dari pemikiran ya, pemikiran yang asalnya nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata gini kan, tercerahkan. Ini ilmu. Makanya ilmu nurun, cahaya. Ya, karena dengan cahaya kamu bisa tahu. Misalkan nih satu ruangan kan ada banyak benda nih, perkara ada banyak benda kan, ada rak, ya, ada bufet, ada meja, ada kursi. Kalau gelap, kamu bisa nggak tahu di mana? Nggak bisa kan? Kamu kalau jalan udah pasti ketabrak-tabrak tuh, nabrak-nabrak ya. Tapi kalau hidup, cetek, ada cahaya. Oh, itu ada bufet. Nah, kalau saya jalan harus jangan nabrak bufet, ya kan gitu ya. Oh, itu ada kursi. Oke, saya kalau duduk di situ, paham ya? Jadi kalau udah gelap ya udah kita mah asal aja gitu. Jadi hidup itu kayak gitu. Hidup itu ilmu itu ibarat cahaya kehidupan. Kalau kamu punya ilmu, maka kamu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa terhindar dari bahaya. Paham ya? Kayak gitu. Bisa dipahami? Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Fikih itu apa? Fikih adalah mengetahui ilmu-ilmu yang detail, ilmu-ilmu yang jelimet. Tahu jelimet gak? Jelimet itu yang rada susah. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ma'rifatu nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Fikih adalah ma'rifatun nafsi, mengetahui diri, mengetahui jiwa. Malah apa yang bisa dihasilkan dari kebaikan, wa ma'alaiha, dan apa yang bisa dihasilkan untuknya dari kejelekan. Jadi pokoknya fikih itu apa? Yang adalah seseorang supaya tahu baik dan buruk untuk dirinya. Paham ya? Nah, itu kata Imam Syafi'i, Imam apa? Imam Abu Hanifah. Waqala, berkata si Imam Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amali bihi. Insyaallah. Beliau mengatakan ilmu itu apa? Ilmu adalah tidak ada ilmu illa lil amali bihi, kecuali untuk diamalkan. Orang belajar tujuannya untuk diamalkan, jangan hanya untuk populer, jangan hanya untuk dakwah doang, maksudnya cuma ceramah doang, tapi untuk diamalkan untuk dirinya. Paham ya? Gitu. Ilmu itu untuk diamalkan. Ya memang menyampaikan itu salah satu ilmu, salah satu pengamalan. Kamu punya ilmu disampaikan, itu juga pengamalan. Tapi lebih dari itu, pengamalan itu yang benar-benar kamu kerjakan sendiri ya. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita kerjakan. Paham ya? Itu jadi jangan hanya mengucapkan saja, menyampaikan saja, tapi nggak pernah melakukan gitu. Untuk dirinya sendiri nggak pernah melakukan. Wal amalu bihi, apa itu beramal, mengamalkan ilmu, yaitu tarkul ajil lil ajil, meninggalkan sesuatu yang sifatnya sekarang untuk sesuatu yang akan datang. Nah, tarkul ajil, meninggalkan sesuatu yang sekarang, dunia maksudnya ya, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ajil itu yang akan datang. Ya kurang lebih seperti itu. Fayam bagi, maka sebaiknya lil insan, bagi orang, Allah yaghfal, supaya tidak lupa an-nafsi, dari dirinya. Dia supaya tidak lupa untuk dirinya, jangan lupa diri. Wa ma yanfa'uha, dan sesuatu yang bisa manfaat untuk dia. Wa ma yaduruha, dan sesuatu yang bisa membahayakan dia. Fi awalnya wa akhiriha, di awal dan di akhir. Jangan kamu menjadikan lupa diri. Kalau orang sudah lupa diri, maka dia tidak peduli mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk untuk dirinya. Pokoknya ngikutin kesenangan. Kalau sudah lupa diri, jangan lupa diri. Makanya supaya kita bisa tahu, oh ini baik, berarti saya kerjakan. Oh ini buruk, berarti saya tinggalkan. Harus kayak gitu. Bisa dipahami ya?
Nah, itu inti dari ilmu, itu tujuannya untuk itu. Ya, kita tahu baik buruk, dan kalau kita sudah tahu ilmunya maka kita mengamalkan. Amalnya bagaimana tadi? Tarkul ajil lil ajil. Kita meninggalkan dunia untuk akhirat. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita amalkan, kita kerjakan. Kalau yang tidak manfaat untuk kita tinggalkan. Ya, karena seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai situ. Itu soalnya masih lanjut soalnya. Ini nggak bisa soalnya, ini lanjut terus pembahasannya. Masih nyambung terus ini. Belum titik sebenarnya. Oh, titiknya masih lama, masih sampai nyambung terus. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmatin bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifani wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alamin amir musanifin. Khususnya Syekh Radil Aqwaji Syekh Ibrahim Syekh Sarnujin Wafin Allah Firahman Jalain Fana Bisrahi wa Nurim Allah Mubarakatuh Dan akhira Bismillah Fatihah Dan syadar jim Assalamualaikum Idana sholat dan astaqim Salat dan Al-Maghdubi alaihim Al-Dhalin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.